Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan pujian dan juga kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sungguh kita telah merasakan begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian, baik itu nikmat yang lahir maupun yang batin. Dan nikmat yang utama yakni kenikmatan Islam, kenikmatan iman dan kenikmatan hidayah. Yang sungguh barang siapa mendapatkan nikmat-nikmat tersebut, maka ia pun akan mendapatkan nikmat kebahagiaan baik ketika di dunia maupun ketika kelak di akhirat. Dan kita berdoa semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga nikmat-nikmat yang Allah telah berikan tersebut sampai akhir hayat kita, dan nanti Allah Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan yang baik, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Juga senantiasa kita sampaikan salam dan selawat kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau senantiasa menjalankan, menegakkan serta memperjuangkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Jamaah kaum muliakan rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i diriwayatkan, suatu saat Nabi SAW beliau memegang tangan dari sahabat Mu'ad bin Jabal anhu. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka. Wallahi inni la uhibbuka." Wahai Mu'ad, demi Allah sungguh aku mencintaimu. Demi Allah sungguh aku mencintaimu. Usika ya Mu'ad, aku nasihatkan kepadamu wahai Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul. Hendaklah wahai Mu'ad, janganlah sampai engkau melupakan, jangan sampai engkau meninggalkan pada penghujung setiap solatmu engkau mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni,
Ya Allah, aku mohon pertolongan-Mu. Yakni yang pertama adalah agar aku bisa berzikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu, wa husni ibadatik, dan bisa beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Jamaah kaum muliakan, dari hadis yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa faedah yang ini merupakan di antara bimbingan yang Nabi sampaikan kepada kita sekalian umatnya lewat sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Faedah yang pertama bahwasanya jamaah kaum muliakan, hadis ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW beliau adalah manusia yang paling tawadhu, manusia yang paling rendah hati. Maka beliau dalam pergaulannya tidak pernah memilih siapa yang Nabi ajak untuk berteman, siapa yang Nabi cintai. Maka semua tidak pernah memandang siapapun. Maka Nabi SAW beliau menggauli atau beliau bergaul dengan mereka. Hendaklah ini pun kita contoh. Jangan sampai ketika kita bergaul dalam masyarakat kita menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa lebih dibandingkan dengan yang lain. Apakah dengan ilmu kita, dengan harta kita, maupun dengan yang lainnya. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya hendaklah kita sebagai seorang muslim dan muslim yang lainnya saling mencintai karena Allah Azza wa Jal. Bukankah Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum kalian mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Maka diharamkan sesama kaum muslimin yang Nabi sampaikan dalam khutbah wada' beliau, bagaimana kaum muslimin diharamkan melanggar darah, melanggar harta, maupun melanggar kehormatan sesama kaum muslimin. Maka sesama kaum muslimin janganlah saling menghina, saling mencela, meskipun berbeda golongan dan yang lain-lainnya. Tapi jagalah kehormatan, karena sebuah kedoliman yang besar ketika ketika kaum muslimin menghina kaum muslimin atau merendahkan kaum muslimin yang lainnya. Kemudian faedah yang ketiga, ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan ketika kita mencintai saudara kita, hendaklah kita menyampaikannya. Suatu saat juga pernah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sungguh saya mencintai si fulan. Apa kata Nabi? Sudahkah engkau menyampaikan kepadanya? Dia mengatakan, belum ya Rasulullah. Kalau begitu datanglah kepadanya, sampaikan kepadanya bahwa engkau mencintainya. Maka inilah diantara adab mencintai sama kaum muslimin. Maka hendaklah kita juga menyampaikan kepada yang kita cintai dengan kata-kata tadi, aku mencintaimu. Kemudian faedah yang ketiga, jamaah kaum muliakan, hadis ini menunjukkan bahwasanya kita adalah makhluk yang sangat lemah, yang sangat dhaif, yang sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi beliau sampai bersabda, mintalah kepada Allah meskipun dalam keadaan sandal atau tali sandalmu lepas atau putus tali sandalmu. Maka ini menunjukkan bahwasanya janganlah kita meremehkan perkara-perkara di dalam kehidupan kita sekalian, besar atau kecil. Mintalah kepada Allah, apalagi dalam perkara-perkara yang besar. Maka di dalam hadis ini kita diminta agar mohon kepada Allah pertolongan dari 3 perkara. Kenapa demikian? Karena sungguh 3 perkara inilah di antara sendi agama kita. Maka sampai-sampai Ibnu Qayyim beliau mengatakan bahwasanya syariat Islam dibangun atas 2 sendi. Yang pertama adalah zikir dan yang kedua adalah syukur. Maka dalam hadis ini Nabi SAW beliau memberikan bimbingan kepada kita, dan kenapa demikian? Karena sungguh untuk menjadi orang-orang yang berzikir kepada Allah, untuk menjadi orang-orang yang banyak bersyukur kepada Allah, dan orang yang mudah beribadah kepada Allah bukanlah suatu yang mudah. Bahkan sampai disifati oleh Nabi SAW, misalnya masalah zikir, beliau masalah syukur, beliau mengatakan, Allah berfirman, faqalilum min ibadiyas syakur. Sungguh sangat sedikit di antara hambaku yang mereka bersyukur kepadaku. Kenapa demikian? Jamaah kaum muliakan, karena sungguh bukan perkara yang mudah kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah.
Jami kaum muliakan, di dalam hadis ini apa yang kita minta kepada Allah? Yang pertama adalah kita minta agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang pandai berzikir kepada Allah, dan yang kedua orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Bahkan Allah sampai berfirman menggandengkan dua perkara ini dengan firman-Nya, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah atau berzikirlah kalian kepadaku, pasti aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Inilah tadi Ibnu Qayyim mengatakan dua perkara ini, zikir dan syukur, adalah yakni sendi dalam kita beragama. Karena demikian kita bisa beribadah kepada Allah sebagai manusia yang Allah wajibkan kita dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manakala kita punya rasa zikir dan syukur. Jami kaum muliakan, yang pertama kita minta adalah agar kita berzikir atau bisa senantiasa mengingat Allah. Berzikir maknanya adalah mengingat Allah, mengingat asma dan sifat-sifat Allah, mengingat nikmat-nikmat Allah, mengingat syariat Allah SWT. Maka barang siapa yang dia mengingat asma-asma Allah dan firman-firmannya, ayat-ayatnya, perintah-perintahnya, maka itulah orang yang bersyukur kepada Allah. Yang tentu tadi syukur tidak hanya di lisan saja, tapi orang dikatakan bersyukur kepada Allah manakala hatinya juga bersyukur kepada Allah, berzikir kepada Allah. Maka jami kaum muliakan, kenapa zikir ini ditempatkan di awal di dalam doa ini? Karena sungguh orang itu akan bisa bersyukur kepada Allah manakala orang itu termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah di dalam kehidupannya. Pasti ketika dia mengingat banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, pasti dia akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang pertama. Karena tadi zikir di antara sebab kita akan bisa menjalankan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, jami kaum muliakan, kita minta kepada Allah dalam hadis ini agar kita dijadikan sebagai orang-orang yang mudah bersyukur kepada Allah. Karena sungguh tadi Allah mensifati tidak banyak orang yang bisa bersyukur kepada Allah. Dan sungguh jami kaum muliakan, Allah telah menjanjikan kepada kita sekalian, kepada orang-orang yang bersyukur kepadanya dengan firman-Nya, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabbmu, yakni Allah SWT, memaklumatkan kepada kalian semuanya, wahai manusia, seandainya kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, pasti aku akan menambahkan kenikmatannya. Wa la in kafartum, dan jika kalian mengkufuri nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka ingatlah, kata Allah, azabku sangatlah pedih. Maka buah kesyukuran kita kepada Allah, yakni Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kita sekalian, dan yang kedua Allah akan menjauhkan kita dari azabnya. Akan kami kemuliakan tadi, Allah mensifati hanya sedikit mereka yang bersyukur kepada Allah SWT. Kenapa demikian? Karena sungguh orang dikatakan bersyukur kepada Allah manakala dia menetapi 3 rukun syukur. Yang pertama adalah asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hatinya ketika dia mengakui bahwasanya nikmat yang dia rasakan adalah mutlak Allah yang memberikan kepadanya. Yang kedua asyukru bil lisan, syukur dengan lisannya, dengan banyak menyebut asma Allah, menyebut nikmat-nikmat Allah, yang kemudian tadi dia banyak berzikir kepada Allah dengan nikmat yang telah Allah berikan tersebut. Dan yang ketiga adalah puncak kesyukuran seorang manusia, seorang hamba, yakni asyukru bil jawarih, bersyukur dengan hatinya, bersyukur dengan amalnya. Dengan apa? Dengan yakni memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Maka tadi kenapa Allah mensifati banyak orang yang tidak bersyukur kepada Allah? Karena sungguh mungkin banyak orang yang Allah berikan nikmat, misalnya mata, tapi Allah tidak digunakannya untuk melihat ayat-ayat Allah, tidak digunakannya untuk melihat jalan ke masjid dan sebagainya. Allah berikan nikmat kaki bisa berjalan dengan sempurna. Terkadang banyak yang enggan berjalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kenapa tadi
Allah mensifati hanya sedikit yang bersyukur, karena tadi ternyata banyak di antara kita sekalian yang Allah telah berikan nikmat yang banyak, akan tapi ternyata nikmat tersebut tidak digunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian permintaan kita yang ketiga kepada Allah, setelah agar dimudahkan bisa berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan yang ketiga adalah agar kita bisa beribadah sebaik-baiknya kepada Allah. Kenapa demikian? Karena sungguh orang akan bisa beribadah kepada Allah manakala dia orang yang banyak berzikir kepada Allah, dan dia adalah orang yang banyak bersyukur kepada Allah. Maka tanda-tanda kita sebagai abdan syakirin, sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah, terletak bagaimana ketaatan kita kepada Allah. Maka semakin banyak ketaatan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, menunjukkan kita adalah orang yang juga paling bersyukur kepada Allah. Maka tidak mungkin orang bisa beribadah tanpa kedua perkara ini, zikir dan syukur ini. Dan tadi, untuk bisa beribadah kepada Allah dengan baik, kita membutuhkan pertolongan Allah SWT. Bahkan Nabi belum pernah bersabda, seandainya Allah tidak memberikan petunjuk kepadaku, niscaya aku tidak bisa sedekah, tidak bisa sholat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Maka jamaah yang kau muliakan, kita butuh pertolongan Allah SWT agar kita dimudahkan untuk melakukan berbagai macam ibadah. Boleh jadi kenapa kita sukar untuk sholat malam, kita sukar untuk melakukan sholat berjamaah, kita sukar melakukan amal-amal sunnah yang lain. Allah tidak memberikan hidayah kepada kita sekalian. Allah tidak membimbing kita dan memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Dan seandainya pun kita bisa melakukan berbagai macam amaliyah termasuk yang sunnah, maka janganlah kita ujub dalam diri kita. Jangan kita berbangga dengan diri kita, ini adalah kekuatan kita sekalian. Maka pernah seorang salaf, beliau pernah terlewatkan melakukan qiyamul lail karena saking capeknya. Dan beliau kemudian menyesalinya. Apa yang beliau katakan, sungguh aku melewatkan qiyamul lail, tapi aku menyesali tidak melakukannya dengan penyesalan yang penuh. Itu lebih aku senangi dibandingkan aku melakukannya tapi kemudian aku ujub atas diriku. Kenapa demikian? Kalau jadi sebagian di antara kita sekarang berbangga dengan amal-amal yang dia lakukannya, merasa dialah yang punya kekuatan bisa melakukan ibadah tersebut. Tidak demikian. Maka jangan kemuliakan, Allah lah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Bagaimana Allah mudahkan kita mencari ilmu, melakukan sholat berjamaah di masjid dan amal-amal yang lain. Maka inilah di antara doa yang bisa kita amalkan, yang tadi dianjurkan kita membaca doa ini fi duburi kulli sholah, yakni pada penghujung sholat kita. Maka sebagai faedah yang terakhir kami memuliakan bahwasanya di antara waktu yang mustajab kita berdoa dalam sholat ada dua tempat. Yang pertama ketika sujud, dan yang kedua adalah sebelum salam atau dubur sholat atau pada akhir sholat kita. Maka Ibnu Taimiyah belum mengatakan ketika doa itu dikatakan dubur sholat, maknanya adalah doa itu disampaikan atau kita doakan ke sebelum salam atau akhir dari sholat kita. Maka termasuk di antara waktu yang mustajab adalah tadi ketika kita membaca tahiyat, kemudian sholawat Nabi dengan doa 4 perlindungan, dan bisa kita tambah dengan doa yang termasuk doa ini yang Nabi ajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Maka Nabi pernah berkata ketika mengajarkan tahiyat, berdoalah sesukamu setelah itu. Menunjukkan bahwasanya
Di antara waktu yang mustajab untuk berdoa adalah yang di dubur solat, yakni pada penghujung solat sebelum salam, termasuk doa yang Nabi ajarkan kepada sahabat Muadz bin Jabal ini, yang tadi kita minta agar Allah memberikan kemudahan kita bisa berzikir kepada Allah, yang kedua bersyukur kepada Allah, dan yang ketiga adalah agar kita bisa beribadah sebaik-baiknya kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nasadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami, pasangan dan putra-putri kami, ya Allah, dosa saudara-saudara kami, baik yang laki-laki maupun yang wanita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami agar kami senantiasa mudah untuk bisa berzikir kepadamu, mudah mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan mudah beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat, rezeki kami rezeki yang halal dan barakah, dan amal-amal kami amal-amal yang Engkau terima. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami keluarga, pasangan, anak cucu yang menyenangkan hati kami, yang menjadi penghias penglihatan kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma amina fi awtanina wa asli aimatana wa ulata umurina wa inhum ala ta'tiyati amanatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.